kami akan mempresentasikan eksekusi program mata kuliah Manajemen Strategi. Dalam inisiatif strategi ada 7 aspek yang dinilai. Yang pertama, kompetensi. Analisis kompetensi adalah analisis yang melihat anggota organisasi dengan tanggung jawab mengeksekusi strategi dengan perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan inisiatif strategi. Kehadiran karyawan yang kompeten merupakan faktor keberhasilan terpenting dalam implementasi strategi. Untuk meningkatkan kompetensi anggota organisasi, beberapa cara dapat dilakukan seperti pelatihan dan pendidikan dan konseling, serta memberikan umpan balik tentang kinerja karyawan. Yang kedua, analisis struktur memberikan kejelasan siapa yang berwenang mengambil keputusan, prosedur, aturan, dan tanggung jawab yang jelas, dan memberikan kepastian kepada pegawai selama mengeksekusi strategi. Implementasi strategi yang berhasil membutuhkan struktur organisasi yang jelas dan selaras dengan strategi. Harus jelas siapa yang berwenang mengambil keputusan. Jika memungkinkan, manajemen harus memastikan bahwa struktur organisasi jelas menggambarkan alur informasi dan keterlibatan atasan dan pimpinan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Yang ketiga, budaya. Budaya organisasi yang memberdayakan dan mengajak berpartisipasi perlu diciptakan. Untuk mengimplementasikan strategi dengan sukses diperlukan anggota organisasi yang proaktif, yang berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi strategis. Dalam berpartisipasi, anggota organisasi harus berani mengambil inisiatif dan menyuarakan pendapatnya. Yang keempat yaitu pemberdayaan karyawan. Peningkatan level efikasi diri pegawai dapat dilakukan melalui pembinaan dan konseling, menghargai kinerja, gaya manajemen yang berorientasi pada orang, dan dengan menciptakan budaya organisasi di mana orang dapat membuat kesalahan dan belajar. Ketika anggota organisasi memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dan percaya bahwa mereka dapat melakukan tugas implementasi strategi baru dengan sukses, pegawai tersebut akan cenderung berkinerja baik. Yang kelima yaitu komitmen. Komitmen pegawai dapat dibangun dengan melibatkan pegawai dalam proses perumusan dan eksekusi strategi, serta mengkomunikasikan strategi secara jelas kepada pegawai. Ketika peserta organisasi berkomitmen pada strategi dan implementasinya, mereka lebih termotivasi untuk menerapkan strategi dan mencapai tujuannya. Yang keenam, political interest. Pengelolaan penolakan terhadap perubahan dapat dilakukan dengan melibatkan lawan potensial dalam pengambilan keputusan, memperhatikan kepentingan mereka dengan serius dan dengan jelas mengkomunikasikan strategi baru dan keuntungannya. Dan yang terakhir yaitu reward. Sistem penghargaan sangat penting untuk memotivasi staf. Dengan adanya penghargaan kinerja, tingkat motivasi pegawai dapat meningkat. Cara yang dapat dilakukan untuk memberikan penghargaan dan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja implementasi strategi yaitu seperti umpan balik, penghargaan informal berupa tepukan di punggung, rasa bangga, ataupun antusiasme, serta memberikan pujian dan pengakuan sangat diapresiasi oleh peserta organisasi. Saya Fidi Wulandari akan menjelaskan tentang cara melakukan strategi yang baik atau melakukan eksekusi strategi yang baik. Nah, dalam melakukan eksekusi strategi yang baik itu ada 3 prosesnya dalam hasil diskusi kita, yaitu yang pertama ada strategi proses, dan kemudian langkah yang kedua yaitu people proses, dan yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah operation proses. Nah, maksudnya dari ketiga langkah ini tujuannya yaitu untuk mempermudah kita mencapai tujuan kita dan juga melakukan eksekusi secara efektif dan efisien. Nah, langkah yang pertama yang dimaksud dengan strategi proses yaitu di mana langkah ini tuh membuat kita untuk memfokuskan kepada rumusan masalah atau strategi yang akan kita capai, sasaran kita. Nah, setelah kita mendapatkan strategi proses yang benar-benar sesuai dengan target kita, sesuai dengan sasaran kita, kita juga harus mengetahui langkah-langkah yang seperti apa yang cocok untuk kita lakukan agar bisa mencapai sasaran tersebut lebih cepat, juga lebih produktif dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu ada people process, yang dimana dalam proses ini yaitu menentukan si pembuat strategi atau orang-orang yang membuat strategi ini memilah karyawan mana atau orang mana yang sesuai dengan keahliannya, keahlian dalam
untuk mencapai sasarannya, mencapai target kita. Kalau misalkan keahliannya tidak sesuai dengan pekerjaan atau deskripsi pekerjaannya, maka akan besar kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pengerjaannya, jadi tidak produktif dalam prosesnya. Makanya kenapa kok ada tahapan people proses setelah strategi proses, yaitu tadi agar seseorang yang memiliki keahlian itu sesuai dengan pekerjaannya yang dia mampu. Jadi kita pilah-pilah agar bisa produktif pekerjaannya dan mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu operation proses, yang dimana setelah kita melakukan strategi, kemudian yang kedua yaitu melakukan pemilihan orang atau people proses, yang ketiga yaitu operation produk. Pada proses ini kita berorientasi atau tujuannya kepada pelaksanaannya. Kalau misalkan kita sudah memiliki strategi yang cocok dengan target kita, kemudian seorang karyawan yang cocok dengan keahliannya, dengan kemampuannya. Yang ketiga, kita juga harus melihat pelaksanaannya, apa benar-benar ini sesuai dengan keahliannya, terus hasilnya seperti apa. Setelah kita mendapatkan hasil, maka setelah kita mendapatkan hasil atau output, akan kita evaluasi bagusnya seperti apa untuk kedepannya, untuk langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan seperti apa, apakah itu benar-benar efisien atau ada yang kurang. Dengan evaluasi bisa kita dapatkan solusi seperti apa nanti yang cocok untuk kedepannya pada perusahaan atau pada target kita. Nah, kemudian dari ketiga proses tadi, yang paling penting yaitu adalah proses pemilihan karyawan atau people process. Nah, kenapa kok dibilang penting? Karena dalam people process atau strategi pemilihan karyawan ini, itu karyawan sebagai penggerak kita, sebagai penggerak strateginya. Kalau misalkan ada kurang kekeliruannya, terus orang yang tidak tepatnya itu tadi seperti yang saya bilang, maka sangat besar kemungkinannya kegagalan pada strategi tersebut, atau mungkin tidak gagal tapi mengalami banyak hambatan. Maka dari itu kalau misalkan seorang pemimpin sudah memutuskan seseorang ini cocok dengan keahliannya, yang kemudian memilah-milah pekerjaan sesuai dengan keahlian karyawannya, seorang pemimpin itu harus mampu untuk mengeksekusi atau menganalisis setiap hal-hal yang terjadi agar bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Saya di sini menjelaskan tentang langkah agar strategi tepat eksekusi. Sebelum mengeksekusi strategi, manajemen harus memastikan bahwa strategi yang dikembangkan dijalankan secara konsisten dalam organisasi sehingga kinerja dapat diukur, dikontrol, dan disesuaikan secara kebutuhan. Dalam langkah ini terdapat 5 step. Yang pertama, selalu berpatokan pada data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, bisa menggunakan tools dari Sigma, seperti boxplot dan penilaian statistik lainnya. Ini akan membantu manajer operasional untuk menguji konsistensi antar departemen. Namun, penggunaan tools saja tidak cukup untuk membantu keberhasilan mengeksekusi strategi yang tepat. Selain menggunakan tools, diperlukan juga pemahaman penyeluruhan mengenai data dan fakta untuk aktivitas operasional yang akan membantu manajemen memahami apa yang salah dan benar dalam melaksanakan serta dapat mengidentifikasi masalah sebelum pelaksanaan. Yang kedua, lakukan asesmen pada proses. Ketika ada proses yang tidak konsisten, memang tidak lazim mendokumentasikan proses tersebut. Namun, titik awal yang baik adalah untuk mempertimbangkan dan didokumentasikan, menilai apakah proses tersebut konsisten terhadap strategi manajemen yang akan dilakukan. Jika proses tersebut sudah sesuai dilakukan, kemudian pastikan akankah strategi dapat dilaksanakan dengan baik. Jika tidak, maka saatnya untuk memperbarui proses dan melakukan pelatihan penyusunan untuk para staf. Yang ketiga, uji coba sistem dengan skenario penguji yang memiliki jangka waktu dan terkendali dengan baik di dalam aktivitas operasional. Manajer dapat menilai proses dalam organisasi. Apakah proses yang diuji pada langkah sebelumnya sudah dijalankan? Jika tidak, tindakan perbaikan apa yang diperlukan? Jika proses yang sudah ada saat ini sudah
tepat dilakukan. Alasan-alasan ini baru harus didokumentasikan sehingga penyesuaian proses dapat dilakukan. Yang keempat, libatkan pihak ketiga. Manajer operasional pasti akan sibuk karena penilaian terhadap pelaksanaan strategi akan sangat menyita waktu. Untuk alasan ini, tepat jika pihak ketiga dapat dilibatkan. Pihak ketiga ini dapat berfungsi sebagai mentor atau coach dengan memberikan dukungan, strategi, dan mekanisme umpan balik kepada manajer senior. Pihak ketiga juga dapat memberikan referensi dan skenario pelaksanaan lainnya untuk membantu manajemen untuk menentukan tindakan strategi yang akan dilakukan. Yang kelima, evaluasi strategi. Untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategi, evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan adalah gerakan bisnis ke arah tujuan yang strategis yang dimaksud. Kesimpulan, dalam menentukan eksekusi strategi yang tepat, ada 7 aspek yang perlu dinilai terhadap inisiatif strategi yang terdiri dari kompetensi, struktur, budaya, pemberdayaan karyawan, komitmen, political intern, dan reward. Selain itu, keberhasilan implementasi strategi perusahaan sangat ditentukan oleh seberapa efektif eksekusi dari strategi tersebut. Agar eksekusi dapat berjalan efektif, maka yang pertama kali harus dipastikan bahwa strategi yang telah disusun benar-benar handal, dikembangkan dari pembacaan lingkungan, intern dan ekstern. Kehandalan strategi dapat dilihat dari sejauh mana strategi tersebut selaras dengan pencapaian sasaran perusahaan dan memiliki indikator kesuksesan yang jelas dan terukur. Pemimpin menjadi penggerak, pengatur atau supervisi pengontrol eksekusi dari strategi. Sebagai penggerak, seorang pemimpin haruslah orang yang paham betul mengenai kondisi yang akan diwujudkan melalui eksekusi strategi tersebut, mampu menjelaskan pada orang lain secara sederhana tetapi tepat mengenai apa yang harus dihasilkan dan manfaatnya bagi mereka dan perusahaan secara keseluruhan sehingga orang lain menjadi terinspirasi dan bergerak untuk bersama mewujudkan serta memiliki tekad yang kuat agar sasaran strategi tersebut dapat tercapai. Terima kasih.